selamat datang kembali di YouTube Live Ngopi, Ngobrol Pintar di channel Gue Sehat. Ketemu lagi nih Mam sama saya, Ulia Helmi Ali, yang akan nemenin Mam sekalian selama 1 jam ke depan. Apa kabar nih Mams? Semoga semuanya sehat ya. Nah, topik kita pada sore hari ini bermanfaat banget nih untuk Mams yang sekarang sedang hamil dan sedang mempersiapkan diri untuk memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Nah, lalu sebenarnya inisiasi menyusui dini ini merupakan awal yang penting untuk Mams mulai memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Terus sebenarnya inisiasi menyusui dini atau IMD ini tepatnya gimana sih caranya dan apa aja sih sebenarnya manfaatnya untuk si kecil? Nah, semuanya akan kita bahas ya, Mams, pada sore hari ini. Tentunya bareng satu narasumber expert yang sebentar lagi akan hadir di sini bersama kita, yaitu Dr. Handoko Lois SPA. Nah, tapi sebelum kita panggil Dr. Loisnya, aku mau mengingatkan kalau Mams punya pertanyaan seputar menyusui, khususnya nih tentang inisiasi menyusui dini, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti pertanyaan Mams akan dipilih dan langsung dijawab sama Dr. Lois. Aku juga mau mengingatkan, jangan lupa ya Mams, untuk subscribe di channel Gue Sehat. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @temanbumil, @teman_parenting, dan @guesehat. Jangan lupa juga ya Mams untuk download aplikasi Teman Bumil. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita panggil narasumber kita pada sore hari ini. Halo Dr. Lois. Halo, Mbak Udia. Apa kabar nih dok? Baik. Gimana kabarnya? Selamat sore. Baik juga nih. Mungkin dokter mau menyapa Mams sekalian dulu, silakan dok. Hai Mams and Dad, terima kasih yang udah sempetin untuk ikut ya di live kali ini tentang inisiasi menyusui dini. Tentu semuanya pasti tertarik dan pengen tahu, bahkan kalau misalnya yang ada pertanyaan, silakan masukkan di kolomnya ya, biar nanti bisa dijawab dan kita bisa sharing bareng. Kan ini namanya ngopi ya, ngobrol-ngobrol saja. Betul, ya, oke. Makasih nih dok sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Terima kasih Mbak Udia. Kalau boleh tahu dokter praktek di mana dok? Nah, saya prakteknya ini ada di Rumah Sakit Hermina yang di Bitung, kemudian ada juga di Bedside Clinic Serpong. Kemudian ada juga di Bintaro Women and Children Clinic yang di Bintaro. Jadi ya luas ya cakupannya. Banyak jadi ya, mau dok? dari mana saja bisa. Iya, jadi mungkin di sini ada Mams yang tertarik untuk nanti konsultasi sama Dr. Lois. Udah tahu ya, bisa ketemu Dr. Lois di mana aja. Silakan. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan aja ya, Dok. Ya. Sebagai pembuka, mungkin aku mau nanya dulu nih, Dok. Sebenarnya inisiasi menyusui dini atau IMD ini dilakukannya kapan sih, Dok? Nah, ini bagus sekali nih. Sebenarnya saya senang nih mulai dibahas tentang inisiasi menyusui dini. Kan kita tahu ya, kita sering bahas tentang ASI dan sebagainya. Ini adalah cuplikan di awal kehidupan yang sangat penting untuk bayi dan untuk ibunya juga sebenarnya. Karena ini dilakukan pada awal dari kelahiran di 1 jam pertama. Jadi setelah bayi lahir, itu sudah waktunya kita melakukan inisiasi menyusui dini. Gitu ya. Kalau untuk timingnya kira-kira begitu. Oke, nah ini kan katanya penting banget ya dok, inisiasi menyusui dini ini. Sebenarnya manfaatnya tuh apa aja sih untuk bayi dok? Nah, jadi di inisiasi menyusui dini ini, kan kita awal-awal bahas dulu nih, inisiasi menyusui dini itu adalah proses di mana kita akan melihat kemampuan alami dari bayi saat baru lahir, dia mampu menemukan payudara ibunya dan menyusu pertama kalinya dengan kemampuan dia sendiri. Nah, ini kemampuan yang ajaib ya dari seorang bayi, sedangkan dia baru lahir gitu ya. Nah, jadi pentingnya itu adalah dia berhubungan dengan skin to skin kontak dengan mamanya atau kontak antar kulit dengan mama, itu akan memulai proses stimulasi atau sensori yang diterima oleh bayi itu sendiri. Kemudian di sini juga ada melibatkan indera penciuman dari bayi, di mana bayi akan merasakan bau atau mencium bau dari air ketuban, dan dia dapat menuju ke payudara karena
di puting itu juga memiliki aroma yang sama. Nah, itu yang akan menjelaskan kenapa kok bisa baru lahir, udah bisa merangkak naik sendiri untuk mencapai ke payudara. Nah, itu kehebatannya. Jadi selain taktil, itu udah ada penciuman juga. Nah, yang tidak kalah penting adalah kemampuan bayi untuk mulai mengulum ya dari puting dari ibu, yaitu di areolanya, dia kan udah bisa tuh mulai belajar untuk menyusu. Nah, makanya kenapa disebut inisiasi. Nah, setelah dia mencoba, apabila dari ibu sudah ada produksi untuk ASI yang pertama, yang kita sering kenal dengan kolostrum, nah itu penting sekali karena di kolostrum ini adalah saat di mana paling tinggi antibodinya, kadar antibodinya, kemudian nutrisinya, itu semuanya sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir. Nah, itu dilihat dari manfaat untuk bayinya ya. Nah, yang tidak kalah juga adalah manfaat untuk ibunya. Ibunya sendiri karena bayi dibiarkan merangkak, dia akan menendang-nendang perut ibunya, akan merangsang kontraksi. Kemudian saat dia sampai ke payudara, dia bergerak-gerak akan merangsang produksi ASI. Kemudian saat dia mencoba menyusu, ternyata ada hormon lagi yang bekerja. Saat itu adalah oksitosin paling tinggi, sehingga ibu akan mendapatkan manfaat di mana ibu akan menjadi rileks. Kemudian untuk otot yang di rahimnya akan mulai kontraksi sehingga kembalinya rahim itu akan menjadi lebih cepat, begitu ya. Jadi di saat ini terjadi suatu bonding yang baik antara ibu dengan bayi atau ikatan antara ibu dengan bayi. Jadi manfaat singkatnya itu, belum lagi kita omongin masalah jangka panjang nih. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk jangka panjang, bagaimana dari kolostrum dia melindungi usus kita, kemudian benefit apa atau antibodi apa, perlindungan seperti apa, kemudian sampai dengan pencegahan terhadap kemungkinan infeksi dan kematian itu bisa menurun dengan keberhasilan melakukan inisiasi menyusui dini. Gitu ya. Oke, jadi banyak banget ya dok ya manfaatnya. Tadi dokter baru nyebutin yang jangka pendek aja nih. Ternyata masih ada jangka panjangnya. Dan ternyata bukan cuma untuk si kecil aja ya. Ternyata moms juga dapat manfaatnya nih dari inisiasi menyusui dini. Betul. Tadi dokter juga sempat mention, jadi sebenarnya inisiasi menyusui dini untuk melihat kemampuan si kecil dalam menyusui ya dok ya. Nah ini kan banyak juga nih moms yang khawatir nih. Nanti sebenarnya emang pada saat lahir dia langsung bisa menyusui ya. Kalau nggak bisa gimana ya nanti. Nah itu sebenarnya memang rata-rata bayi itu lahir sudah bisa kemampuan menyusuinya itu sudah ada ya dok ya. Nah, kita harus lihat beberapa faktor ya kalau omongin masalah kemampuan nih. Nah, pertama kita akan lihat bayi ini lahirnya cukup bulan atau tidak, artinya cukup matang atau tidak, sehingga memungkinkan untuk melakukan menyusu, kemudian menelan, itu apakahnya sudah bisa gitu ya. Semakin dia matang, terutama setelah 32, 34 atau cukup bulan, justru kalau cukup bulan itu sangat memungkinkan gitu ya. Cukup bulan artinya dia udah sanggup ada refleks untuk mencucu, menelan, itu semuanya sudah terbentuk. Nah, itu menunjukkan bahwasanya seorang bayi itu akan mulai mampu. Nah, setiap bayi berbeda-beda, tapi prinsipnya adalah kita mau dapat dia untuk skin to skin atau kontak antar kulit dengan ibu dulu, kemudian mengenalkan payudara kepada dia, kemudian dia mencoba untuk mengulum payudara, nah, supaya dia mengenal dulu. Karena rangsangan itu akan membuat produksi ASI ibu mulai terbentuk dan bisa juga menyebabkan pengeluaran dari ASI itu semakin banyak gitu ya. Jadi dia dikenalkan, kemudian apabila dia mampu maka dia akan dapat. Biasanya itu kalau misalnya kita biarkan, itu dia akan langsung ke payudara, kemudian dia akan mencoba untuk menyusu. Kalau dia dapat, dia akan melakukan menyusu selama 15 menit. Setelah itu kan mulai terisi tuh.
Nah, setelah itu malah kita lanjutkan terus skin to skin kontaknya atau kontak dengan ibu sampai 1 jam. Kemudian setelah itu bayi pasti akan tidur setelah menyusu karena udah kenyang gitu ya. Bisa tahan 2 jam sampai 2,5 jam dia udah nggak pengen nyusu lagi karena udah dapet gitu ya. Jadi pada dasarnya bisa, namun lihat lagi kematangan bayi dan kondisi saat dia lahir, apakah dia bugar atau tidak. Ingat syaratnya adalah bayi bugar dan ibu juga dalam keadaan baik, gitu ya. Jadi sepanjang bayi lahirnya sehat dan mams juga dalam kondisi sehat, sebenarnya pasti IMD bisa dilakukan ya dok ya? Betul, betul sekali. Terus dok, proses IMD yang benar itu seperti apa ya dok? Oke, saya senang nih karena saya ditanyain untuk proses yang benar nih. Jadi idealnya itu adalah saat bayi lahir. Jadi kita ada 2 kondisi ya, bisa dia itu lahir normal ataupun lahir sesar. Oke, lahir normal dan lahir sesar dua-duanya bisa dilakukan IMD. Kita omongin dulu biar lebih mudah membayangkan. Nah, itu di normal, oke? Jadi bayi lahir, kemudian dia diletakkan di atas perut ibu, karena kan langsung ya itu, langsung ditaruh, kemudian mulai dibersihin tuh dari kepala, dari badan. Tapi yang tidak dibersihin adalah tangan dan kakinya. Nah, biasanya ini supaya dia tadi bisa mencium tuh bau air ketuban. Gitu ya, sehingga dia bisa terangsang untuk ke payudara. Kemudian diposisikan, udah itu dikasih selimut, kemudian ibu akan membantu untuk menopang. Nah, kalau saya boleh tunjukkan, kira-kira gini ya, misalnya ini bayi saya nih. Nah, bayi saya. Nah, dia taruh di perut dalam posisi tengkurap nih. Tes, gitu ya. Nah, mungkin kayak gini ya. Nah, posisi tengkurap, dia dari perut, dia akan mencoba untuk naik, tendang-tendang. Itu semuanya butuh proses ya. Jadi di beberapa menit pertama mungkin dia cuma diam dulu, masih atur nafas, kemudian dia baru bergerak. Nah, tendang-tendang naik ke atas, udah itu nanti dari dokter kandungannya kan akan klem tali pusat dia ya. Kemudian ya udah terlepas, udah itu akhirnya dia akan diberi topi, kemudian dia akan bergerak ke payudara. Nah, setelah di payudara, kita biasanya udah kasih dia begitu, biasanya kan dia agak lihat ke samping ya. Dia itu setinggi dengan puting ibu, dia itu memang penglihatannya belum bagus, tapi areola ngerti ya. Kalau saya sebut areola itu kan warnanya hitam ya. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, ini yang bagian hitamnya itu areola. Nah, kalaupun buram, lihat nih, buram-buram tapi kelihatan kan? Nah, itu bisa menarik bayi untuk ke sana. Nah, pas banget. Nah, jadi dia akan ke sana, udah itu dia akan goyang-goyang seolah-olah memijat payudara ibu. Udah itu dia akan mencoba untuk masukkan mulutnya ke puting, gitu ya. Dia akan mulai mencoba apakah ada dan tidak, dia pasti akan berusaha itu. Nah, jadi biasanya pas lahir malah dia nggak ngantuk-ngantuan gitu ya, akan naik. Nah, jadi setelah dia mulai menyusu, kita biarin aja. Kita nggak harus arahkan putingnya sengaja supaya dia bisa masukin mulutnya, enggak. Tapi dia secara naturally atau secara instingnya itu dia akan ke sana. Dan dia akan mengulumkan di areola dan di putingnya gitu ya. Dia akan klop, udah itu dia akan coba menyusu. Biasanya itu akan berlangsung nyusunya sekitar 15 menit mungkin ya. Kemudian udah itu dia akan terlelap. Nah, setelah itu ya dia mau tidur terus di baju di dada ibunya ya nggak masalah gitu. Itu skin to skin ya. Jadi IMD kira-kira gambarannya begitu ya. Oke dok, jadi tadi sebenarnya IMD itu yang durasinya 15 menit ya dok, rata-rata ya kalau IMD. Betul, jadi gini, IMD itu nyusunya mungkin 15 menit, tapi yang kita harus biarkan dia terus di skin to skin atau ikat kontak kulit dengan mamanya itu adalah 1 jam. 1 jam pertama. Ya, karena itu akan melibatkan berbagai hormon, akan yang tadi kita sebut akan menguntungkan bagi ibu dan bayinya. Gitu. Tadi dokter menjelaskan IMD untuk persalinan normal ya dok. Kalau sesar apakah sama atau gimana dok? Nah, ini menarik nih. Banyak sekali yang berpikir, dok, saya sesar, gimana mau IMD gitu ya. Nah, jadi sebenarnya posisi
sesar itu kan di bawah ya, jadi namanya low section, cesarean section. Jadi di bagian bawah itu potongan dari pembukaannya gitu ya. Nah, jadi bayi tetap diberikan, kalau misalnya tidak terlalu bawah ya dia agak di atas ya, di dadanya ya. Kemudian kakinya agak miring sedikit untuk menghindari tempat operasinya. Kemudian ya kita taruh di dada, kemudian dia akan bergerak-gerak juga tuh, sama dia akan melihat areolanya, kemudian dia akan menuju ke sana. Makanya disebutkan bahwa dengan operasi sesar itu tidak menutup kemungkinan atau menghambat terjadinya IMD ini gitu ya. Memang ada variasi, it's okay, nggak masalah. Ada yang taruhnya begini nih. Udah itu ada yang kan mamanya tiduran tuh. Ada yang taruhnya gini. Ya. Karena mungkin lapangan operasinya nggak cukup, jadinya susah untuk bayi di sana, jadi mereka taruhnya di bagian dada tapi malah agak atas sedikit gitu. Atas samping gitu ya. Jadi ya, itu bisa juga. Ya, menyamping itu salah satu cara gitu ya. Tapi prinsipnya adalah kita berikan skin to skin contact dan kesempatan untuk bayi untuk mulai menyusu. Oke, jadi ada 2 key point di sini yang harus dilakukan. Oke, jadi untuk moms yang melahirkan sesar, nggak usah khawatir ya, ternyata IMD juga bisa dilakukan. Jadi walaupun mungkin posisinya agak beda sama yang melahirkan dengan normal, tapi yang penting prinsipnya adalah skin to skin ya dok ya. Betul, yes. Lalu dok, kalau misalnya bayi lahirnya prematur, ini gimana dok? Apakah bisa di IMD apa gimana? Nah, biasanya kalau misalnya bayi prematur itu kita akan lihat kondisinya. Dalam artian apakah dia lahir langsung menangis atau tidak, kemudian prematurnya sejauh mana, ada kemungkinan resiko yang mengancam nyawanya atau tidak. Artinya kalau misalnya dia ada resiko yang mengancam nyawa, tentu kita akan stabilkan dulu bayi prematur tersebut. Nah, terlebih lagi tadi dokter sebutkan kalau misalnya dia terlalu prematur, dia belum bisa rooting reflex ataupun sucking reflex atau swallowing reflex itu belum bisa gitu ya. Jadi prinsipnya kembali lagi kita boleh berikan skin to skin kalau misalnya dia baik, karena prinsipnya adalah prematur yang lebih terkenal itu adalah kangguru mother care ya. Mungkin pernah dengar ya, KMC atau perawatan metode kangguru. Nah, itu juga prinsipnya kan skin to skin ya. Jadi skin to skin tetap bisa dilakukan pada bayi prematur. Namun biasanya akan dinilai oleh dokter yang membantu apakah ini available atau tidak, atau layak untuk dilakukan IMD atau tidak, karena kan berhubungan dengan suhu, kemungkinan hipoterminya dan sebagainya, semuanya itu pasti akan dipertimbangkan dengan baik. Nah, jadi artinya ya kita usahakan secepatnya bisa melakukan skin to skin contact dengan bayi prematur tersebut. Oke. Jadi kalau gitu ya? Bayi lahir prematur bukan berarti dia pasti nggak bisa IMD ya dok. Nanti sebenarnya tergantung kondisinya, nanti dokter akan mempertimbangkan nih apakah bisa dilakukan IMD atau enggak. Nah dok, sebenarnya kalau ada nggak sih kondisi-kondisi lain pada bayi nih dok yang membuat dia nggak bisa diberikan IMD nih? Mungkin selain prematur, ada nggak sih kondisi-kondisi lain tuh? Biasa gini, walaupun cukup bulan, kalau misalnya saat lahir dia ada kegawatan nafas, kemudian ada hal yang harus dilakukan duluan, misalnya resusitasi. Resusitasi itu berhubungan dengan bayi lahir udah itu nggak menangis. Kita mau dia menangis, mau memastikan dia punya denyut jantung bagus dan sebagainya, itu yang kadang sering sekali bisa menghambat dilakukan IMD langsung di lokasi atau di ruang bersalin atau ruang operasi. Begitu, apalagi dengan kondisi ada gawat janin dan sebagainya, itu kita akan prioritaskan untuk menolong bayi tersebut gitu ya. Jadi kita akan lakukan stabilkan dulu semuanya. Apabila dia butuh alat dan sebagainya, maka kita akan prioritaskan hal-hal yang akan menunjang dari kehidupan bayi gitu. Oke, dok, ini nextnya juga pertanyaan yang banyak ditanyain sama moms nih. Jadi gimana ya dok kalau misalnya ASI yang keluar itu saat mau IMD ini sedikit banget nih.
Mams pada takut nih kalau misalnya kayak gitu nanti bayinya kelaparan nggak ya? Nah itu sebenarnya gimana dok? Oke, bagus sekali nih. Jadi kalau misalnya mau IMD, yang kita lakukan kan adalah skin to skin ya, kontak kulit, kemudian kita kasih bayi untuk mencoba menyusui, dia akan mencoba untuk lakukan proses mengulum atau menyusui gitu ya. Nah, jadi kita nggak akan bisa lihat persis tuh apakah ada atau tidak, karena ingat lagi kan prosesnya itu masih diproduksi, udah itu ada yang udah di salurannya. Kalau saya boleh kasih lihat mungkin ini ya. Nah, kayak gini nih. Ya, ada kelenjarnya. Udah itu ada salurannya, terisi di saluran, kemudian sampai ke areola, ini daerah areola, udah itu ke puting baru bisa keluar gitu ya. Jadi sering sekali pada saat bayi baru lahir itu, ya kita nggak akan bisa lihat ada atau enggak gitu. Dia akan mencoba untuk menyusu. Artinya kalau misalnya dia mencoba terus, berarti dia ada dapat. Jadi dia makin semangat. Walaupun dalam jumlah yang sedikit. Ingat, lambung bayi baru lahir itu hanya kecil ya. Sebesar kelereng, sekitar 5-7 mili. Jadi kira-kira dia hanya butuh sekitar itu, udah itu dia akan rasa penuh dan stop gitu ya. Jadi kita akan kasih aja. Jadi prinsipnya gini nih, selama bayi itu masih menyusu, dia masih mencoba menyedot, berarti dia dapat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dapat walaupun sedikit, dia akan berusaha terus, dia akan semakin semangat. Jadi kita nggak bisa di awal-awal itu kita berharap, waduh sudah rasa kencang gitu ya, atau waduh sudah netes keluar gitu, nggak bisa ya. Jadi kita memang harapannya cuma sedikit, yang penting adalah dilakukan, dikasih coba bayinya, stimulasi terus-menerus, pasti akan produksi, karena itu udah diberikan Tuhan ya, memang akan begitu, akan ada saat kita melahirkan. Oke. Jadi mungkin kalau keluarnya sedikit, Mams nggak usah terlalu khawatir kan. Tadi kata dokter juga lambung bayi ini kan masih kecil banget. Jadi sebenarnya kebutuhannya pada saat IMD ini nggak terlalu banyak banget. Yang penting kalau dia terus menyusu berarti sebenarnya dia berusaha ya dok untuk mendapatkan ASI dari payudara Mams. Oke. Ini nextnya aku juga mau nanya nih dok. Persiapan apa sih sebenarnya bisa Mams lakukan nih saat hamil nih supaya untuk mendukung kelancaran pada saat IMD nanti nih dok? Ada nggak caranya? Ini penting banget nih. Justru semuanya itu harus disiapkan dahulu. Dalam artian seseorang itu akan tenang apabila dia sudah siap. Artinya udah tahu. Jadi moms and dad itu sudah harus mencari informasi. Apa sih itu IMD, kenapa harus dilakukan, bagaimana lakukannya, apa yang diharapkan. Kemudian bukan hanya yang baik-baiknya saja. Bahkan kemungkinan tidak bisa dilakukan aja itu juga ibu sudah harus siap. Gitu. Karena apabila ibu sudah tahu, sudah siap, maka itu secara mentalnya itu udah sangat berbeda dengan orang yang tidak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu, kita udah know what to expect, apa yang akan kita harapkan gitu ya. Jadi kita udah siap saat lahir harus bagaimana, kemudian harus dipersiapkan seperti apa gitu ya. Itu udah harus dilakukan oleh moms and dad. Jadi persiapannya itu adalah persiapan fisik dan mental, istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, kemudian kepercayaan bahwa ibu pasti akan berhasil untuk memberikan inisiasi menyusui dini, bahkan berlanjut sampai ASI eksklusif dan kemampuan sampai bisa sampai usia 2 tahun. Karena kepercayaan itu akan sangat membantu. Artinya kondisi psikologis dari ibu sangat berperan di sini. Karena hormon-hormon kan yang berfungsi dari yang dia saat kehamilan estrogen dan progesteronnya, kemudian saat lahir mulai ada prolaktin dengan oksitosinnya. Betul, dok. Nah, ini aku lihat udah banyak nih, dok, pertanyaan yang masuk dari moms. Mungkin aku mulai bacain aja ya, dok, satu persatu. Ya, boleh banget. Oke, pertanyaan pertama nih dari moms Cahya Kusuma. Dok, ASI pertama kali keluar itu kapan sih? Saya hamil 6 bulan. Gimana cara menyiapkan proses menyusui nanti? Kalau puting tidak terlalu menonjol, gimana solusinya nih dok?
Nah, ini bagus nih, Mam Cahya. Udah nanya tentang itu ya, kan ini masih 6 bulan. Jadi harus persiapkan, Mams harus percaya diri kalau misalnya Mams pasti bisa memberikan ASI. Nah, untuk keluarnya ASI beda-beda. Ada yang ibu yang masih hamil udah mulai keluar ASINya. Ada, bukan nggak ada. Tapi kalau misalnya pun kita nggak ada, ya nggak apa-apa, karena proses itu akan semakin bagus, akan semakin baik itu saat nanti kita melahirkan. Jadi keterlibatan hormon itu akan banyak berubah saat kita melahirkan. Jadi produksi ASI-nya, kemudian kemampuan untuk mengeluarkan ASI itu semuanya akan dimatangkan saat kehamilan, saat lahir gitu ya. Di kehamilan itu udah disiapkan, kelenjar-kelenjarnya udah siap. Tapi untuk produksi dan sebagainya itu akan semakin matang ketika melahirkan gitu ya. Jadi proses melahirkan. Jadi di awal-awal itu sudah dapat yang tadi kita sebut dengan IMD, saat dia lahir udah itu kita udah kasih mulai menyusu, dia udah dapat itu kolostrum. Bahkan banyak sekali yang ternyata tidak memungkinkan untuk langsung kalau misalnya itu diperah gitu ya, payudaranya diperah, udah keluar itu kolostrumnya gitu ya. Itu juga ada. Jadi dalam artian variasi dan terutama kita udah harus mulai stimulasi oleh bayi itu ya saat lahir itu di 1 jam pertama itu di saat yang paling krusial di mana kalau misalnya kita bisa dapat ya tentu stimulasinya akan makin banyak gitu, hasilnya akan lebih banyak. Kemudian masalah tadi putingnya tenggelam ya gitu ya. Iya, iya dok. Jadi itu pentingnya sebenarnya dokter pengen kalau misalnya mau melahirkan itu udah konsultasi nih dengan konselor laktasi gitu ya. Jadi supaya mams itu siap secara pengetahuan dan tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan terjadi. Misalnya dengan yang ASI datar. Jadi putingnya tenggelam. Jadi harus diingat tadi udah dibilang bahwa bayi itu akan mulutnya itu akan di areolanya nih. Jadi bukan cuma di puting. Ya, di puting itu tidak akan produksi banyak kalau misalnya dia cuma itu akan lecet malah. Nah, jadi dia akan menutup semuanya, kemudian dia akan dari areolanya semua nih gitu ya. Jadi dia akan mencoba untuk menyusu dari areolanya. Jadi kalau misalnya kita bisa memberikan perlekatan yang bagus, maka dia akan produksi juga gitu ya. Karena di puting itu cuma tempat keluarnya ya, tapi keseluruhan itu adalah di areolanya. Nanti ada salurannya, kemudian kelenjarnya di sekitar itu yang akan membuat menyusui itu berhasil. Kemudian ada salah satu cara lagi, kalau memang dia terlalu ke dalam, kita bisa menggunakan beberapa itu namanya nipple puller ya. Nah, nipple puller itu bisa atau bisa dimodifikasi dari spuit 20 cc itu boleh dilakukan. Itu namanya kan kita mencoba ya supaya bisa menunjang. Nah, itu pentingnya kita melakukan konseling untuk laktasi sebelum melahirkan. Gitu. Itu gambarannya ya. Mudah-mudahan udah menjawab ya. Jadi mudah-mudahan terjawab nih untuk Mams Cahya ya. Jadi nggak usah khawatir berlebihan kalau putingnya ini nggak terlalu menonjol ya dok. Sebenarnya ada alat-alat bantunya nih nanti untuk mendukung proses ASI eksklusif ini berhasil ya dok, ya lancar. Betul. Ini tadi dokter juga sempat menyebutkan tentang konselor laktasi. Ini ada juga nih Mams Dini yang nanya nih. Sebenarnya perlu nggak sih dok ke konselor laktasi nih, dan sejak usia kehamilan berapa sih sebenarnya direkomendasikan? Nah, biasanya itu memang di sekitar 6 bulan atau di akhir lah ya gitu. Kan di trimester ketiga itu kita mulai bisa komunikasi dengan konselor laktasi untuk kita semakin mengerti, kemudian semakin siap, apalagi yang harus dipersiapkan, ada kendala dari payudaranya sendiri atau tidak gitu ya. Nah, itu udah bisa dilakukan di trimester ketiga. Nah, itu bisa anytime lah ketika kontrol, nah itu bisa langsung ketemu dengan konselor laktasi. Bahkan
kalau dokter sering sekali karena ada juga moms yang belum sama sekali dengan konselor laktasi, setelah lahir dokter suruh harus ketemu dengan konselor laktasi gitu ya, supaya bisa membantu nih, karena penting kan, dokter udah bilang semakin cepat semakin baik. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada masalah, itu sudah harus bisa terpecahkan atau ada solusinya begitu, sehingga ibu jadi confidence dan jadi percaya diri dan mau menyusui terus-menerus gitu ya. Jadi emang langkah lebih baik ya dok, sebelum lebih dan cepat. setelah. Yes. Ya, sebelum dan setelah bahkan. Nah, karena beda kan, ketika kita sebelum itu kita belum ada barangnya nih. Maksudnya belum ada bayinya, belum ketemu, belum dicoba. Tapi kalau misalnya setelah lahir, biasanya juga tetap anjurkan supaya saat itu mama beneran bisa atau enggak gitu, ada kendala apa gitu, kita bisa buat solusi di sana. Gitu. Jadi memang nanti juga bisa membantu Mams untuk lebih siap nih nanti pada saat inisiasi menyusui dini, Mams udah tahu gimana posisi yang benar saat menyusui ya dok ya. Betul banget. Tadi juga sebelumnya dokter sempat nyebutin tentang kolostrum nih. Ini juga ada nih Mams. Ika nanya nih, dok ini sebenarnya ada yang bilang katanya kolostrum itu pada saat hamil udah boleh disimpan nih dok. Bener nggak sih dok? Nah, jadi gini nih, sama lagi seperti tadi ya, ini case by case, dalam artian ada yang udah keluar ASI-nya, ada yang saat mau lahir juga belum ada keluar gitu ya. Kalau misalnya ada, silakan. Kalau misalnya dia kencang, udah itu ternyata dia udah waktunya harus dipompa ya, terpaksa harus pompa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ya jangan dipaksa gitu, jangan sengaja dihabiskan, kemudian nanti jadinya dia kontraksi dini kan jadi enggak bagus juga gitu ya. Jadi harus dilihat keseluruhan. Jadi kalau misalnya memang dia sampai udah kencang ternyata udah banyak asinya ya dikeluarkan supaya tidak terjadi mastitis, tidak terjadi engorging gitu ya dari payudaranya, itu boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya enggak ya udah enggak apa-apa. Nah, moreover lebih lagi kalau misalnya saat lahir kita baru melakukan semuanya itu juga tidak terlambat karena saat itu kolostrum itu akan keluar dari isapan bayi yang pertama itu di 1 jam pertama itu, kemudian akan dilanjutkan semakin sering kita memberikan bayi tersebut menyusu, akan semakin banyak stimulasinya dan kolostrumnya jadinya juga banyak gitu ya. Jadi itu jumlah kolostrum itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari bayi. Jadi kita nggak usah khawatir kalau itu akan kurang dan sebagainya, jangan. Yang penting kita lakukan inisiasi menyusui dini, dilanjutkan dengan ASI on demand. Jadi setiap bayi memang sudah menunjukkan rasa haus, mau menyusu, kita kasih, mau itu 1 jam, mau 30 menit kemudian, mau 2 jam, dan sebagainya itu diberikan. Semakin sering kita memberikan bayi untuk menyusu, itu produksinya akan semakin banyak, bahkan bisa lebih-lebih gitu ya. Gitu. Semoga terjawab ya untuk Mams Ika tadi ini. Iya. Oke, nextnya pertanyaan dari Mams Van Avanti nih. Sore dok, saya Avanti dari Depok. Saya mau bertanya, jika dilakukan IMD, apakah itu bisa menjamin ASI akan berjalan lancar dok seterusnya? Gimana sih tips suksesnya nih sampai mengasihi sampai anak 2 tahun? Silakan. Ya, Mams Avanti, terima kasih untuk pertanyaannya nih. Nah, jadi ingat, menyusui adalah suatu proses. Dalam artian, setelah kita berhasil melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, harus dilanjutkan dengan stimulasi terus oleh bayi, atau itu dipompa dan sebagainya, itu harus dilanjutkan gitu ya, supaya kita bisa berhasil. Karena bukan semata-mata cuma sekali udah itu berikutnya itu pakai botol yang nggak akan jadi banyak gitu ya. Nah, jadi itu rangkaian. Tadi dokter sudah bilang, setelah IMD kita masih harus memastikan kita bisa memberikan ASI eksklusif, kemudian setelah ASI eksklusif dia mulai ada MPASI, ya, makanan pendamping ASI, itu mulai 6 bulan ke atas, itu kita tetap
ada peran ASI di sana, masih sebagian kalori, sebagian besar masih dari ASI. Kemudian semakin dia bertambah di atas 1 tahun, dia masih boleh ASI, 30%-nya kalorinya dari ASI. Itu tetap harus dilakukan terus-menerus supaya kita bisa berhasil sampai usia 2 tahun. Jadi kalau misalnya itu berkelanjutan terus, itu pasti akan berhasil. Dokter percaya kalau misalnya itu dari awal IMD berhasil, udah itu setiap menyusu dikasih ke bayinya, menyusu langsung, kemudian saat penuh sekali kita lakukan pompa, kemudian lakukan pengosongan oleh bayi, kemudian kita lihat lagi kalau misalnya semakin kita sering mengosongkan itu akan semakin banyak. Jadi itu nggak akan putus gitu biasanya kalau misalnya kita udah menjalani itu, pasti kita akan berhasil sampai usia 2 tahun gitu. Nah, terlepas dari tentu banyak faktor ya yang akan mempengaruhi kenapa seorang nggak bisa ASI eksklusif. Udah itu kenapa seseorang nggak bisa sampai 2 tahun. Tentu banyak faktor yang bisa mengganggu itu, tapi selama ibunya bertekad, kemudian setiap ada kendala selalu dikomunikasikan dan dicari solusinya, pasti itu mau berhasil. Gitu ya. Jadi tidak hanya saat IMD, tapi harus berkelanjutan. Iya, IMD ini kan hanya awal aja ya dok ya. Memang mungkin bisa membantu nanti setelahnya, cuman tetap harus diusahakan ya untuk moms ya. Betul. Ya memang beberapa penelitian menunjukkan kalau misalnya dia IMD di awal, kemungkinan dia ASI eksklusif berhasil itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak IMD. Sama juga sampai dengan usia 2 tahun, itu juga yang sudah melakukan IMD juga tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi ya jangan berkecil hati ya, walaupun kita misalnya enggak terlambat di IMD, ya kita harus berusaha terus karena masih bisa kan, masih ada yang berhasil gitu. Cumanya mentalnya itu yang harus kita persiapkan. Ya, oke. Oke, semoga terjawab nih tadi untuk Mams Avanti. Next-nya pertanyaan dari Mams Juwita Watania. Dok mau nanya nih, kalau IMD itu sebenarnya permintaan dari kita sendiri atau inisiatif dari dokter nih? Soalnya kebanyakan saya tanya ke teman, katanya bayi dibersihkan dulu nih, baru melakukan proses IMD. Silakan dok jawab. Nah, jadi kalau inisiasi menyusui dini itu melibatkan berbagai pihak, dalam artian selain ibu, kemudian dengan papanya, kemudian juga harus komunikasi dengan dokter kandungannya, kemudian harus komunikasi dengan dokter anaknya dan tenaga medis yang mendampingi. Nah, sehingga semuanya itu memiliki pemahaman yang sama dan akan mendukung untuk terjadinya IMD ini gitu ya. Jadi memang harus komunikasikan ke dokter kandungan pertama, udah itu saat ketemu dokter anaknya juga sampaikan bahwasanya itu akan inisiasi menyusui dini. Biasanya sih mayoritas ada juga dokter anak yang memang sudah mempersiapkan. Apabila bisa, pasti akan dicoba untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Tentu dengan segalanya yang menunjang ya, yang mendukung gitu. Kondisi bayinya, kemudian persiapan ruangannya, kemudian situasi ibunya saat persalinannya dan sebagainya. Kalau mendukung, pasti dokter anak semuanya juga mendukung terjadinya inisiasi menyusui dini. Gitu ya. Tapi baiknya harus disampaikan, gitu ya. Jadi memang butuh komunikasi dan kerjasama ya, betul, dok ya, antara mams sama dokter dan tenaga kesehatan juga. Betul. Okay. Jawab nih tadi untuk Mams Yuita. Next-nya, nih dok, katanya terus gimana kalau ketika IMD ASI nggak keluar tuh gimana ya dok? Apakah ada yang bisa dilakukan nih supaya mendorong agar ASI-nya keluar atau gimana nih dok? Silakan. Oke, nah jadi untuk masalah IMD ASI-nya ada atau tidak itu mams tidak usah khawatir. Yang paling penting adalah kita sudah melakukan skin to skin contact, kemudian kita sudah memberikan bayi kesempatan untuk mencoba untuk menuju ke payudara, mencoba untuk mengulum, kemudian melakukan menyusui. Itu yang penting kita sudah lakukan karena kita kadang nggak bisa kelihatan itu ada atau tidak ASI-nya. Yang penting melakukan
rangsangan, kemudian merangsang tuh hormon-hormon tadi. Nah itu kalau sudah dilakukan, ya sudah, it's enough gitu. Maksudnya yang penting kita sudah melakukan. Masalah ada atau tidak, itu efeknya tidak hanya saat itu. Dalam artinya bisa efeknya nantinya, oh jadi banyak gitu, bisa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir masalah dia ada keluar atau tidak, yang penting kita lakukan. Oke, ini pertanyaan dari Mams Arifah Virus Laili. Dok, saya mau nanya nih, apa yang harus dilakukan ibu saat setelah 3 hari melahirkan ASI belum keluar nih? Gimana nih dok? Oke, jadi ini bagus ya, mulai setelah IMD nih. Nah, karena biasanya kan awal-awal itu di 3 hari pertama memang sedikit, ASI belum banyak, jadi kadang belum keluar ya di awal-awal 1-2 hari pertama, tapi yang penting itu selama bayi masih menyusu, terus berarti dia dapat, ya. Jadi mama nggak bisa harap 2 hari itu akan merasakan, oh sudah penuh nih, ya nggak akan, tapi kalau misalnya bayi tetap mau menyusu, berarti dia dapat. Nah kemudian kita juga harus lihat, nah 3 hari itu bagaimana dengan penurunan berat badan bayi? Benar dia nggak dapat atau tidak? Nah karena biasanya kalau misalnya dia tidak dapat sama sekali atau kurang sekali, berat badannya itu akan turun. Turunnya bisa dalam 3 hari itu lebih dari 10% lebih. Nah kalau misalnya 10% lebih, berarti memang kurang ASINya. Nah itu harus komunikasikan dengan dokter spesialis anaknya yang menangani, ada perlu nggak ditambahkan, apakah ASI tambahan atau ASI donor kah atau susu formula sekalipun gitu ya. Jadi kita akan lihat kondisi secara keseluruhan, bagaimana pupnya, bagaimana kencingnya, bagaimana, itu semuanya akan dievaluasi lagi karena kok 3 hari kayaknya nggak ada ASI dan sebagainya. Karena sering sekali ASI itu diproduksi saat bayinya udah menyusu. Ya udah, selama dia nyusu terus, kemungkinan besar dia dapat. Nah, nanti akan dilihat lagi kecukupan ASI-nya cukup nggak. Kan banyak ya tanda-tanda kecukupan ASI, baik itu dari kencingnya, kemudian dia setelah minum bisa nyenyak atau tidak, kan sesimpel itu ya. Kemudian juga kalau misalnya rasanya worried atau khawatir, ya nanti cek dengan dokter spesialis anaknya, ini berat badannya turun, tidak menunjang, tampak dia kekurangan cairan dan sebagainya. Tentu kita akan membantu bagaimana supaya bisa dapat solusinya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah mencari tahu cara menyusunya, perlekatannya, sudah benar atau tidak gitu, udah sesuai atau tidak. Tentu kalau misalnya semuanya sudah dan tetap kurang, dokter spesialis anak tidak akan memaksa kondisi itu semakin membuat adik memburuk gitu. Pasti akan dicarikan solusi bagaimana supaya kita bisa mencapai kebutuhan dari bayi sehingga berat badannya bisa kembali lagi gitu. Jadi segera cari bantuan. Jadi Mams juga sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, nanti pasti dibantu ya sama dokter untuk cari solusinya nih gimana supaya bisa tetap menyusui. Kalaupun memang nggak memungkinkan, nanti dicari solusinya lagi ya dok, supaya gimana anak Mams tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan ya dok. Benar sekali. Wiwin nih. Sore dok, ASI saya keluarnya dikit nih dan puting datar, anak susah buat nyusunya. Solusinya gimana ya dok? Mungkin dokter bisa jelasin lagi nih dok, gimana sih lebih luas apa aja sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan nih untuk membantu atau mengatasi nih misalnya ASI keluar sedikit dan puting datar nih. Gimana dok? Nah itu ya, tadi udah diomongin bahwasanya kita harus pastikan ya memang posisi menyusu bayi itu sudah benar atau tidak ya. Jadi perlekatan itu menjadi key atau kunci keberhasilan menyusui gitu ya. Kemudian kita juga harus lihat dia menyusunya udah benar enggak. Misalnya ya posisi dulu nih. Nah baiknya itu sang bayi harusnya dia satu garis lurus nih. Dari telinga, tangan, dan kaki itu satu garis lurus dan menghadap ke ibu. Gitu ya. Baik dia menyusu dengan gaya apapun. Cradle, football, ya. Itu semuanya itu ya baiknya dia dalam satu garis lurus. Sehingga dia minumnya nyaman. Sehingga minumnya enak gitu ya.
Nggak mungkin dia minum sambil menoleh ke kanan ke kiri, itu agak sulit gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah perlekatan antara mulut bayi dengan areola gitu ya. Jadi kita awal-awal itu baiknya kita stimulasi bibir atas bayi nih. Nah, bibir atas bayi ya. Bibir atas bayi kita arahkan ke sana, biasanya bayinya itu akan mulai buka mulut nih. Buka mulut, kemudian kita baru pegang dia supaya dia bisa menyusu sampai ke areolanya gitu ya. Jadi menyusu secara keseluruhan gitu. Nah, itu harus dipastikan karena kalau misalnya enggak, posisinya kurang dalam dan sebagainya, itu akan menyebabkan ASI yang keluar cuma sedikit-sedikit karena cuma putingnya aja yang diemut. Udah itu juga bisa menyebabkan lecet atau ketidaknyamanan buat ibu gitu ya. Jadi perlekatannya harus baik. Nah, kita sering sebut itu perlekatannya harus tepat gitu, sehingga bayi bisa dapat. Nah, itu yang harus kita pastikan supaya ASINya itu bisa jadi banyak. Nah, kemudian masalah dia keluar atau enggaknya, ya kita lihat dulu dia hari keberapa, kemudian harusnya biasanya banyak, kenapa tiba-tiba sedikit. Nah, intinya itu adalah berbagai faktor mempengaruhi, kayak kondisi ibu, ya, rileks atau tidak, lagi ada stres atau tidak, itu sangat mempengaruhi. Nah, dalam artian, selama kita bisa, ya kita harus lakukan stimulasi terus-menerus, karena semakin banyak stimulasi, itu akan membuat ASINya itu semakin banyak diproduksi, dan pengeluaran ASINya akan semakin banyak, gitu. Jadi, itu beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi, ada banyak faktor yang harus kita pastikan benar kalau misalnya kita mau menyusui, yaitu mamanya, udah itu bayinya sendiri, udah itu payudaranya dan ASINya gitu. Itu semuanya harus diperhatikan gitu ya. Oke, itu tadi untuk Mams. Wiwin sudah dijelaskan dengan jelas banget nih sama dokter. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, nextnya pertanyaan dari Mams Ani Primayanti. Selamat sore dok, saya Ani dari Pemalang. Saat ini saya hamil kembar usia 3 bulan dan ingin sekali nanti bisa menyusui eksklusif sampai 2 tahun nih. Ada nggak sih tips khusus untuk menunjang produksi ASI dok? Nah ini untuk bayi kembar nih dok, gimana nih dok, silakan. Nah, senang banget nih karena ada yang ngomongin bayi kembar. Bahkan dokter mau singgung sebenarnya. Untuk IMD, bayi kembar juga bisa dilakukan ya. Jadi bukan nggak bisa. Ya, nanti komunikasikan juga dengan tenaga medisnya bahwasanya mau IMD. Nanti biasanya satu dulu kan keluar kan. Udah itu kita lakukan posisi, kemudian dia udah dapat, kemudian ternyata yang kedua mau keluar nih. Nah, yang bayi yang tadi pertama boleh kasih ke papa dulu. Papa yang lakukan skin to skin-nya. Oke? Dia papa lakukan skin to skin, udah itu bayi kedua datang, udah itu dikasih lagi IMD, mencoba lagi. Udah itu nanti kalau misalnya udah, ya mau dua-duanya juga boleh. Kan ada kanan dan kiri ya. Nah, jadi itu justru bagus. Jadi IMD tetap bisa dilakukan, jangan pilih kasih, harus dua-duanya dikasih. Oke? Nah, kemudian untuk ASI. Nah, jangan khawatir kalau misalnya memang dia kembar, kemudian kalau mama melakukan stimulasinya sama, kanan kiri, semakin sering dikosongin, maka produksinya akan semakin banyak. Nah, Tuhan menciptakan itu pasti akan mencukupi. Dalam artian, yang penting mama ikut lagi prinsipnya, dikasih ke adik, udah itu kalau misalnya belum selesai ternyata udah kencang, dipompa, jangan sampai terjadi penyumbatan, pengerasan, jangan sampai mastitis, supaya produksi ASINya terus ada gitu ya. Jadi semakin sering dikosongkan akan diproduksi semakin banyak dan tidak akan kurang. Nah, bahkan kadang kalau misalnya memang banyak banget, kadang ada ibu yang bisa membantu yang prematur ya. Justru dia udah kasih anaknya sendiri, dia bisa produksi lagi yang mencukupi untuk bantu 2 bayi kembar gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi Tuhan sudah menciptakan, yang penting kita terus lakukan stimulasi, jaga terus, nutrisi cukup, hidrasi cukup, cairan cukup, pasti akan mencukupi buat si 2 kembar ini. Selamat ya, Mam. Mudah-mudahan semuanya lancar.
Selamat untuk Mams Ani nih. Jadi itu tadi ya gimana cara IMD untuk bayi kembar nih. Itu kalau misalnya sesar juga sama ya dok ya. Berarti minta bantuan DETS juga ya? Benar. Iya. Jadi bisa dari papanya ya, bantuin, temenin di dalam gitu ya. Iya. Ya menarik banget nih. Nah dok sebenarnya pengen lanjut lagi nih. Cuman waktu kita terbatas nih, udah habis nih. Jadi mungkin sebelum aku tutup YouTube Live Ngopi sore hari ini, mungkin dokter mau menyampaikan sepatah dua kata sebagai penutup, silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih kepada teman Bumil yang udah angkat masalah tentang inisiasi menyusui dini ini. Jadi kita harus ingat bahwa untuk bisa berhasil menyusui dini, kita harus mempersiapkan diri mulai dari saat hamil. Kemudian kita mempersiapkan diri supaya kita siap untuk bisa melakukan inisiasi menyusui dini, komunikasikan dengan orang sekitar, dengan suami, dengan dokter yang menangani, bahwasanya moms pengen bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Dan moms juga harus siap selama bayi bugar dan sehat, moms keadaan baik pasti bisa melakukan, tapi apabila ada sesuatu yang mengancam nyawa atau kehidupan dari bayi, tentu akan diprioritaskan untuk menangani dulu gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah dipaksa juga, yang penting kita usaha bisa melakukan IMD di 1 jam pertama, kemudian optimis bisa melakukan sampai ASI eksklusif selama 6 bulan, bahkan nanti bisa dilanjutkan terus sampai usia 2 tahun. Jadi itu yang paling penting, siapkan diri mom, siapkan diri dad, pasti bisa, karena kita semua ingin memberikan yang terbaik buat sang buah hati. Terima kasih. Banyak nih dok, sekali lagi sudah mau hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mams nih dengan lengkap nih dari tadi selama 1 jam ke belakang. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih juga nih untuk Mams semua yang udah nonton YouTube Live Ngopi dari awal sampai akhir. Aku mau mengingatkan dulu nih untuk Mams, jangan lupa untuk subscribe channel Gue Sehat. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram @guesehat, @temanbumil, dan @teman_parenting. Jangan lupa juga ya Mams untuk download aplikasi Teman Bumil. Oke, mungkin saya mohon izin pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata ya dok, dan untuk kepada Mams juga. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Mam. Sampai jumpa di YouTube Live Ngopi berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Sampai jumpa.